Exco PSSI Haruna Sumitra sekarang sedang menjadi topik hangat, bukan cuma karena pertanyaan soal Sintayong, tapi juga lantaran topik match fixing alias pengaturan skor. Ramainya pembahasan soal Haruna Sumitra turut memunculkan tagar #HarunaOut yang dipicu sejumlah pertanyaan dalam podcast milik GPNN yang disiarkan di channel YouTube. Salah satunya adalah penilaian Haruna bahwa sepak bola tanpa prestasi itu tiada arti. Merujuk pada pencapaian timnas Indonesia arahan Sintayong di Piala AFF 2020, skuad Garuda yang diisi banyak pemain muda berhasil finish di posisi kedua. Tidak penting itu sebuah proses, yang paling penting adalah hasil. Apapun latihannya, kalau tidak juara, ya belum dikatakan juara. Indonesia sudah 6 kali masuk final Piala AFF, kalau sekarang tetap runner up, ya bukan prestasi. Saya tadi sampaikan dalam rapat evaluasi, kalau hanya runner up, tidak perlu Sintayong, karena kita sudah beberapa kali menjadi runner up, tegasnya. Rapat evaluasi yang disebut Haruna merujuk pada pertemuan internal yang sudah dilakukan oleh PSSI. Rapat internal itu turut dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, Yunus Nusi, Wasekjen, Maika Ira Puspita, Exco Henry Irawan, Pipin Sungkono, dan Direktur Teknik Indra Safri. PSSI lewat Sekjen Yunus Nusi sudah memberikan tanggapan atas kegaduhan tersebut. Dia menegaskan masa depan Sintayong aman. Ketua Umum memahami dan memaklumi pendapat dalam sebuah diskusi internal PSSI tentang timnas Indonesia, baik itu diskusi menyangkut hasil Piala AFF 2020, naturalisasi, jadwal timnas, bahkan apakah penting PSSI mengambil posisi sebagai tuan rumah dalam event 2022, baik itu Piala AFF maupun kualifikasi Piala Asia Juni 2022, kata Yunus. Namun demikian, dalam diskusi dan rapat internal PSSI, semua tetap menghargai sebuah keputusan yang bersifat kolektif kolegial. Keputusan kolektif kolegial PSSI itu antara lain tetap memberikan kepercayaan kepada Sintayong hingga 2023 sesuai kontrak. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak jika performa timnas Indonesia terus meningkat. Selain Sintayong, pertanyaan Haruna Sumitra lain yang juga menjadi kontroversi adalah seputar match fixing alias pengaturan skor. Katanya match fixing bukan sesuatu yang harus diberantas. Yang menarik, Haruna Sumitra juga pernah dituding terlibat match fixing dalam persepakbolaan Indonesia. Dalam acara podcast yang sama, Haruna membeberkan pengetahuan dirinya terkait pasar judi bola di Indonesia, termasuk bahwa match fixing bukan sesuatu yang harus diberantas. Saya justru berharap agar PSSI dalam hal ini jangan hanya terbawa arus kepada soal pemberantasan match fixing, karena real match fixing bukan sesuatu yang harus diberantas, tapi sesuatu yang harus dilihat secara profesional bahwa apakah benar ada. Baru kemudian kita melangkah ke cara mengatasi, ucap Haruna. Match fixing apakah dilakukan oleh Football Family? Menurut saya tidak. Hari ini Football Family menurut saya masih pada tingkatan punya harga diri, punya sportivitas, punya mentalitas. Ya menurut saya teman-teman saya di Football Family tidak terjangkau ke sana. Melihat kiprah Haruna yang karirnya sebagai pengurus sepak bola berawal di Persebaya Surabaya sekitar tahun 2003. Tudingan permainan uang dan match fixing juga pernah menerpanya pada tahun 2019. Misalnya, ketika namanya disebut-sebut manajer Perseba Bangkalan, Imron Abdul Fattah. Saat itu, Imron mengaku diminta dana sebesar 140 juta soal menjadi tuan rumah babak 8 besar Piala Suratin 2009. Satgas Anti Mafia Bola saat itu juga mengaku mendapatkan bukti transfer dana yang disebut mengalir ke Haruna dan Iwan Budianto. Kemudian tudingan pengaturan skor saat Madura United takluk 0-4 dari Persebaya Surabaya pada Liga 1 2018. Saat itu Haruna dengan tegas sudah membantah. Untuk buktikan kebenaran, tentu harus ada bukti. 3 tahun saya di Madura United, tidak pernah lihat pertandingan diatur wasit dan bandar. Saya tidak temukan bukti, kata Haruna yang menjawab tudingan itu pada Desember 2018. Namanya makin melekat dengan dugaan pengaturan skor ketika Bambang Suryo, mantan runner, yang menyebut inisial H, saat itu BS, sapaan akrabnya, diminta untuk menyebut identitas pelaku pengaturan skor dari pihak federasi. Masih ada yang bermain pengaturan skor. Kalau saya sebut inisial saja, Mr. H, ujar Bambang Suryo pada November 2021. Belum jelas siapa H yang dimaksud Bambang Suryo. Yang pasti pengusung identitas H di PSSI bukan cuma Haruna,
Ada juga hal yang lain. Belum bisa dibuktikan pula, apakah Bambang Suryo hanya membual atau benar-benar ingin membuka borok orang PSSI soal dugaan pengaturan skor. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga.